Galactico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di webinar sosialisasi GLAM Data Visualization Competition atau Galactico. Galactico ini terselenggara atas kerjasama dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia dan juga Wikimedia Indonesia. Mungkin teman-teman yang baru hadir bisa langsung saja mengisi daftar hadir. Link untuk daftar hadirnya bisa ada di kolom chat, nanti bisa langsung diklik saja kemudian diisi. Dan nih, saya spill sedikit ya. Apa sih sebenarnya Galactico itu? Jadi Galactico ini adalah kompetisi mengenai pemanfaatan data GLAM, galeri, perpustakaan, arsip, dan museum yang bersumber dari data OpenStreetMap dan juga Wikidata melalui pembuatan karya visualisasi data. Nah, mungkin teman-teman makin penasaran nih, gimana sih alur-alurnya ataupun nanti syarat-syaratnya seperti apa. Nanti teman-teman pastikan join webinar ini sampai akhir ya, karena nanti akan dibahas lebih lanjut sampai akhir acara. Nah, ini adalah rundown untuk webinar hari ini selama 1 jam ke depan. Sesi pertama akan ada pembukaan dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia dan juga dari Wikimedia Indonesia yang akan diwakilkan oleh Mbak Tri Selasa dan juga Bang Hardi. Selanjutnya, di sesi 2 ada paparan dari Niskala Institute dan juga tanya jawab yang akan disampaikan oleh Mas Halimi Fatan. Lalu sesi ketiga ada penjelasan kompetisi Galactico dan juga tanya jawab yang akan dibawakan juga oleh Mbak Tri Selasa. Lalu kemudian penutupan dan juga foto bersama. Ya, kita mulai masuk saja ya ke sesi pertama yaitu pembukaan. Untuk sesi pertama ini pembukaan oleh Mbak Tri Selasa yaitu perwakilan dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Silakan mungkin Mbak Tri Selasa. Ya, terima kasih Mbak Ica. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Tri Selasa dari OpenStreetMap Indonesia. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara ini. Nah, sedikit memberi gambaran untuk kegiatan hari ini. Hari ini kita mengadakan sosialisasi Galactico untuk mempromosikan kompetisi Galactico serta memberikan ruang untuk teman-teman untuk tanya jawab dengan kami secara langsung. Nah, Galactico sendiri tadi sudah sedikit dibahas ya oleh Mbak Ica. Galactico sendiri adalah kompetisi pemanfaatan data GLAM yang bersumber dari data OpenStreetMap dan Wikidata melalui pembuatan karya visualisasi data. Nah, data GLAM di OpenStreetMap dan Wikidata sendiri sudah coba dilengkapi melalui kegiatan kami sebelumnya, yaitu pelatihan online OpenStreetMap dan Wikidata ke mahasiswa dari 10 universitas berbeda di Indonesia, serta training atau pelatihan offline di Bandung ke komunitas lokal. Nah, untuk kegiatan kali ini, kami fokus kepada pemanfaatan data GLAM-nya melalui sebuah kompetisi yaitu Galactico. Nah, kompetisi ini bertujuan untuk memanfaatkan data open source, khususnya dari OpenStreetMap dan Wikidata, juga meningkatkan kesadaran terhadap institusi GLAM itu sendiri. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai kompetisinya bisa terjawab dan semakin tertarik ya untuk berpartisipasi dalam kompetisinya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ica. Oke, terima kasih Mbak Tri Selasa. Selanjutnya ada pembukaan oleh Bang Haryansyah selaku Wakil Sekretaris Jenderal Manajer Urusan Internet dan Kemitraan Wikimedia Indonesia. Untuk Mas Haryansyah dipersilakan. Halo, apa Bang Hari ada? Mungkin kalau Bang Harti berhalangan, mungkin ada dari Mbak Rima.
dari Wikimedia Indonesia juga. Ya, halo semuanya. Baik, terima kasih Mbak Fatisha. Sesuai tadi yang dibicarakan dengan oleh Mbak Troy juga, bahwa kita juga telah melakukan terhadap mahasiswa dan beberapa bulan lalu dalam sesi kegiatan ini, dan juga di pelatihan secara luring sebelumnya di Bandung. Nah, dalam topik yang sama juga. Nah, kompetisi ini juga sebenarnya akan menjadi kompetisi visualisasi yang kedua untuk menggunakan data dari Wikidata yang diadakan bersama-sama oleh Wikimedia Indonesia. Dari yang sebelumnya, yang tahun 2022, nah itu juga kita juga pernah ada kompetisi, tapi itu menggunakan datanya secara umum, temanya cenderung bebas, peserta diperbolehkan untuk menentukan temanya sendiri. Tapi kalau pada saat ini, nah, bersama dengan POI, kita menentukan temanya itu tentang objek-objek GLAM. Nah, di Wikimedia Indonesia sendiri kita juga sebenarnya ada program kerjasama institusi GLAM. Nah, cuman hanya kerjasamanya itu lebih dengan satu per satu institusi seperti itu. Biasanya kita mendigitalisasi koleksi, juga mengkatalogisasi koleksinya di dalam Wikidata. Nah, untuk saat ini data tentang institusi-institusi GLAM tersebut diharapkan akan dapat digunakan di dalam kompetisi untuk menjadi sebuah karya visualisasi nanti yang kemudian dapat menunjukkan ini adalah contoh-contoh lainnya gitu dari pemanfaatan Wikidata gitu. Jadi sebenarnya ada banyak gitu loh, peluang yang yang dapat dibuat dari kita memanfaatkan data-data yang ada di Wikidata. Jadi aku mungkin nggak panjang lebar aja, mungkin seperti itu aja. Kembalikan ke Mbak Fatisha ya. Nah, ya, terima kasih Mbak Rima atas pembukaannya. Ya, selanjutnya ada pemaparan, yaitu kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu pemaparan dari Niskala Institute mengenai pentingnya meningkatkan awareness terhadap institusi GLAM itu sendiri. Paparan ini nanti akan disampaikan oleh Halimi Fatan selaku koordinator program dari Niskala Institute. Niskala Institute ini adalah organisasi yang anggotanya memiliki ketertarikan yang sama terhadap warisan budaya. Nah, untuk Mas Halimi dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tisha. Saya izin mohon maaf sebelumnya ini karena gadgetnya bermasalah, jadi harus di dua device berbeda. Jadi mungkin yang satu kameranya tidak muncul. Baik, saya langsung coba share materinya. Ya, sudah terlihat ya teman-teman? Sudah. Baik. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada POI, juga Wikimedia, juga Galactico sudah diberi kesempatan untuk memaparkan sedikit pengalaman di Niskala Institute terkait dengan GLAM ya. Jadi tema yang mungkin akan saya paparkan sedikit ini sangat berkaitan dengan GLAM, yaitu tentang warisan budaya dan kaitannya dengan sebagai sumber daya bersama, atau kita biasa kenal juga sebagai common resource. Itulah, dan di sini nanti kita lihat seperti apa keterkaitan antara GLAM dengan pelestarian warisan budaya. Nah, ini perkenalan dulu sebelumnya. Mungkin di Niskala Institute ini sebetulnya yang tadi juga disebutkan oleh Mbak Tisa, jadi kita ini komunitas lembaga yang berkumpul dikarenakan adanya ketertarikan yang sama terhadap warisan budaya. Tentu saja dengan background yang berbeda-beda dari arkeologi, antropologi, filologi, sejarah, arsitektur, dan lain-lain. Kemudian juga di sini ada keprihatinan yang sama juga tentang pelestarian warisan budaya yang kemudian juga menjadi bagian yang sama dari gerakan untuk gerakan di GLAM sendiri untuk bagaimana mendorong peran GLAM dalam pembangunan khususnya.
juga harapan untuk membangun ekosistem yang baik terkait dengan upaya pelestarian warisan budaya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ke depan. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami di Niskala Institute. Ada banyak kegiatan di sini. Yang pertama, misalnya di tahun ini kira-kira ada 4 kegiatan yang sedang kami jalani terkait dengan warisan budaya. Yaitu pertama adalah kolaborasi dengan Urban Heritage Initiative terkait dengan aktivasi ruang publik. Ini juga mungkin nanti akan sangat berkaitan dengan institusi terkait dengan GLAM itu. Jadi ada pendekatan heritage urban landscape, kemudian juga desain partisipatif di situ. Itu lokasinya di Lebak, Siliwangi, Kota Bandung. Kemudian juga Niskala Institute pada tahun ini juga berkesempatan mendapatkan program dari POI, itu juga masih terkait dengan warisan budaya, itu pelestarian warisan budaya di Kabupaten Ciamis. Kemudian juga ada terkait dengan cerita rakyat untuk penyusunan buku cerita anak, kemudian juga penggalian informasi terkait kebencanaan yang berkaitan dengan salah satu situs di Bandung Barat, yaitu Batu Lonceng. Baik, kita kembali lagi ke warisan budaya tadi. Nah, warisan budaya ini yang kami pahami saat ini dalam dasar terakhir ini telah dianggap sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Keberadaan warisan budaya ini salah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah yang paling kuat adalah sebagai identitas. Bagaimana satu kelompok atau wilayah bisa membentuk sebuah identitas dari pemanfaatan warisan budaya dan tentu saja gerakan pelestariannya. Kemudian juga tadi warisan budaya itu saat ini telah dianggap sebagai sumber daya bersama. Jadi kepemilikan si warisan budaya ini sebetulnya menjadi sangat cair ketika warisan budaya ini dimiliki oleh pribadi. Kadang-kadang itu tidak betul-betul menjadi milik pribadi, tapi karena nilai pentingnya, kemudian juga dapat menjadi milik bersama juga, atau ada rasa kepedulian dari selain pemilik terhadap warisan budaya itu. Kemudian juga di sisi lain, selain warisan budaya sebagai sumber daya, warisan budaya juga sebetulnya memiliki sifat yang satu, dia menjadi sumber konflik karena kepemilikannya tadi seringkali seperti itu juga rentan terhadap kerusakan. Si warisan budaya ini kadang-kadang menjadi sumber ketertarikan bagi banyak pihak, sehingga pemanfaatannya kemudian menjadi sangat kompleks. Kemudian juga rentan karena warisan budaya sebetulnya memiliki sifat yang jumlahnya terbatas, kemudian juga bentuknya tidak utuh, kemudian fungsinya yang terus mengalami perubahan. Nah, kemudian apa sih sebetulnya pada akhirnya bentuk warisan budaya itu? Ini setidaknya ada 3 sudut pandang yang bisa digunakan untuk melihat warisan budaya. Yang pertama adalah tangible dan intangible. Jadi warisan budaya itu ada yang bersifat kebendaan seperti bangunan, naskah, kemudian juga bahkan kawasan gitu. Kemudian ada juga yang bersifat intangible atau non bendawi, seperti misalnya tarian, pengetahuan, cerita lokal dan lain-lain. Kemudian warisan budaya juga dapat dilihat dari pengelolaannya yang dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan. Biasanya beberapa warisan budaya memiliki ciri khas atau keterikatan yang sangat kuat dengan satu kawasan, sehingga apabila warisan budaya itu dipindahkan kemudian menjadi permasalahan terhadap nilai penting dari warisan budaya itu sendiri. Nah, warisan budaya kemudian juga dapat dilihat dari nilai pentingnya. Apakah nilai penting itu hanya diakui oleh individu atau satu kelompok, atau kemudian warisan budaya itu nilai pentingnya diakui oleh lintas kelompok, lintas etnis, bahkan lintas negara, sehingga kemudian kita mengenal warisan budaya dunia atau World Heritage
Itu warisan budaya yang nilai pentingnya telah diakui oleh berbagai kelompok masyarakat, bahkan berbagai negara. Nah, ini ada 2 undang-undang sebetulnya yang mendefinisikan apa itu warisan budaya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, ini undang-undang pertama ini sangat erat kaitannya dengan warisan budaya yang bersifat tangible atau kebendaan. Pada undang-undang tersebut, warisan budaya kemudian dibagi menjadi 5 jenis, 5 bentuk. Yang pertama benda, kemudian ada struktur, ada bangunan, kemudian ada situs, juga ada kawasan. Benda ini bisa kita lihat sebagai misalnya salah satunya naskah, kemudian juga ada artefak seperti arca atau benda-benda lainnya yang itu kemudian masuk dalam kategori movable atau bisa dipindahkan, dan itu juga kebanyakan yang menjadi koleksi dari museum benda-benda cagar budaya itu. Kemudian juga ada yang bersifat struktur, bangunan, dan situs. Kemudian kawasan. Nah, jenis cagar budaya inilah yang kemudian berkaitan dengan lokasinya atau immovable tadi, tidak dapat dipindahkan, sehingga pengelolaannya seringkali harus dilakukan di lokasi tersebut tanpa memindahkan benda cagar budaya tersebut ke tempat lain. Itu kemudian yang akhirnya menjadi bagian yang penting dari pengelolaan cagar budaya juga. Kemudian undang-undang kedua tentang warisan budaya itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, di sini warisan budaya dikenal sebagai objek pemajuan kebudayaan. Ada 10 jenis atau bentuk dari warisan budaya yang dikenal dalam undang-undang ini. Yang pertama terkait dengan tradisi lisan, kedua manuskrip, ketiga adat istiadat, keempat ritus, kelima pengetahuan tradisional, keenam teknologi tradisional, ketujuh seni, kedelapan bahasa, kesembilan permainan rakyat, dan kesepuluh olahraga tradisional. Kebanyakan jenis atau bentuk warisan budaya yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini yang kemudian kita kategorikan sebagai warisan budaya tak benda atau intangible. Nah, ini tantangan pelestarian warisan budaya. Beberapa tantangan dari yang sepengalaman kami, beberapa tantangan dari pengelolaan warisan budaya, setidaknya yang pertama adalah kurangnya sumber daya manusia, sehingga kemudian kolaborasi antar lembaga, antar pihak menjadi sangat penting dalam pengelolaan warisan budaya. Di satu sisi warisan budaya memiliki nilai berharga, namun di sisi lain biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan warisan budaya sangat besar, sehingga apabila tidak dilakukan secara gotong royong atau kolaborasi kemudian menjadi sangat sulit. Kemudian tantangan lainnya adalah penyesuaian kebutuhan masyarakat atau keterkaitan dengan agenda pembangunan. Ini juga yang seringkali menjadi permasalahan dalam pengelolaan warisan budaya. Jadi cagar budaya atau warisan budaya yang tak benda seringkali tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan saat ini, sehingga kemudian banyak masyarakat tidak aware, tidak terlalu peduli dengan keberadaan warisan budaya tersebut. Akan tetapi apabila kita mengembangkan satu pendekatan yang baik atau yang efektif, warisan budaya ini seperti tadi disampaikan sebelumnya bisa menjadi sumber daya atau satu modal penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini atau ke depan. Kemudian juga penggunaan teknologi ini juga masih sangat minim dalam pelestarian warisan budaya. Ini menjadi hal yang mungkin akan sangat berdampak bagi pelestarian warisan budaya, sehingga kemudian kegiatan atau peran GLEM menjadi sangat penting dalam warisan budaya ini melalui platform digitalnya tentu saja. Nah, saat ini warisan budaya sendiri dalam konteks pembangunan
kalau kita mengenal 10 standar ISG atau standar yang digunakan dalam pembangunan saat ini, cultural heritage atau warisan budaya itu masuk bagian penting dari syarat pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga apabila akan melakukan pembangunan atau perencanaan, aspek warisan budaya itu menjadi bagian yang diperhitungkan. Kemudian juga isu terkait warisan budaya sebetulnya bisa sangat luas. Salah satunya yang terpenting mungkin sangat dekat dengan kita saat ini adalah terkait isu kebencanaan. Sehingga kemudian apabila digali lebih jauh lagi, banyak warisan budaya yang sebetulnya sangat berharga untuk kebutuhan kita ke depan. Salah satunya adalah beberapa arsitektur rumah yang dapat kita manfaatkan, yang saat ini masih kita manfaatkan dan ilmunya masih ada. Itulah kemudian menjadi penting untuk terus digali dan dicatat pengetahuan terkait hal tersebut. Ini kemudian peran institusi GLAM sendiri, galeri, library, arsip, dan museum dalam pelestarian warisan budaya, salah satunya adalah berkaitan dengan karakteristik si warisan budaya itu sendiri. Jadi warisan budaya seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ada yang berbentuk kawasan, sehingga kemudian dalam pengelolaan kawasan cagar budaya atau warisan budaya yang berbentuk kawasan ini menjadi sangat penting untuk adanya keberadaan satu institusi yang mengelola kawasan tersebut, khususnya sebagai untuk mendorong pelestarian dari warisan budaya tersebut. Jadi kalau sekarang kita kenal dengan kawasan strategis nasional, salah satu aspeknya adalah aspek budaya, dan di situ kawasan warisan budaya bisa menjadi pertimbangan untuk menjadikan satu kawasan sebagai kawasan strategis tersebut. Salah satunya yang sudah terlaksana saat ini kawasan strategis nasional di Borobudur. Nah, kemudian di situ bagaimana instansi seperti GLAM, baik museum, arsip, library, atau galeri turut serta atau berperan untuk terus menggali, memanfaatkan potensi dari si keberadaan warisan budaya tersebut. Kemudian juga bentuk lainnya dari warisan budaya seperti situs, bangunan, dan struktur cagar budaya itu perlu dikelola oleh satu institusi atau institusi yang concern atau yang memiliki fokus terhadap pelestarian warisan budaya itu sendiri. Ada berbagai bentuk institusi, salah satunya museum misalnya. Ada banyak konsep museum yang bisa didorong untuk melestarikan warisan budaya ini, seperti misalnya living museum, eco museum, atau open air museum. Jadi museum yang kita pahami seringkali sebagai bangunan atau gedung yang menyimpan benda-benda cagar budaya, akan tetapi dalam konsep lainnya juga bisa diartikan sebagai satu institusi yang tidak terfokus pada bangunan gedung, tapi juga institusi yang mengelola satu kawasan atau satu situs warisan budaya. Kemudian juga yang paling sering kita temui adalah benda cagar budaya atau biasanya museum yang memiliki koleksi benda-benda cagar budaya, itu yang paling sering kita kenal. Setidaknya peran penting institusi dalam hal ini bisa dalam berbagai bentuk, dan kemudian juga bisa berkolaborasi atau bisa menjadi sangat cair bentuknya untuk melestarikan cagar budaya itu sendiri. Ini juga pemanfaatan platform atau media digital juga menjadi sangat penting berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan, yaitu misalnya tentang kebutuhan pengembangan media digital, khususnya melalui peta misalnya, akan sangat membantu dalam membangun informasi, khususnya terkait dengan interpretasi yang berkaitan dengan perbandingan. Kemudian juga
melengkapi bagian yang tidak utuh dan melihat perubahan dari warisan budaya itu sendiri. Jadi melalui pencatatan atau perekaman lewat media digital itu, kita bisa melihat perubahan ke depan, seperti apa warisan budaya itu kemudian dikelola dan dimanfaatkan. Kemudian juga sifat warisan budaya yang seringkali tidak utuh bisa dilengkapi dengan adanya informasi dari wilayah lainnya misalnya, atau juga perbandingan informasi yang minim tentang warisan budaya bisa dilengkapi dengan melakukan perbandingan pada warisan budaya di lokasi lain. Itulah kenapa kemudian dibutuhkan media yang bisa efektif untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian juga kebutuhan pelindungan dari warisan budaya sendiri, tadi pencatatan, perawatan, dan pemanfaatan kembali dari warisan budaya itu perlu terus didiskusikan karena sifatnya dinamis, maka kemudian media dan informasi yang tersedia menjadi sangat penting, terutama kemudahan akses bagi siapa saja terhadap informasi tersebut, yang kemudian diharapkan bisa memunculkan tadi hal-hal baru tentang pelestarian warisan budaya. Mungkin itu saja sebagai pembuka terkait dengan warisan budaya dan kaitannya dengan GLAM. Semoga tidak jelas karena mudah-mudahan akan banyak diskusi setelah ini. Terima kasih. Kembali ke Mbak Tisya. Ya, terima kasih banyak Mas Halimi. Paparannya bagus banget ya teman-teman, memberikan insight baru buat kita yang mungkin belum terlalu paham mengenai warisan budaya. Dan Mas Halimi juga udah menjelaskan kalau sekarang ternyata warisan budaya itu udah dianggap sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ya, dan juga dia sekarang sudah diatur di undang-undang dan ternyata juga banyak tantangannya. Dan juga warisan budaya ini ternyata bisa banget ya Mas Halimi untuk dipetakan. Jadi diharapkan dengan dipetakannya itu juga nanti masyarakat luas secara luas dapat lebih aware gitu ya untuk warisan budaya ini. Nah, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand aja, nanti bisa bertanya langsung atau bisa juga tulis pertanyaannya di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mau langsung bertanya? Kalau menurut Mas Halimi sendiri, yang paling menantang nih dari warisan budaya saat ini yang mungkin Mas rasakan, kira-kira apa tuh Mas? Oke Mbak, sebetulnya menariknya di warisan budaya ini, ada yang menyebutkan bahwa warisan budaya ini sebagai melting pot atau tempat untuk menyatukan berbagai pihak atau berbagai kepentingan. Jadi sebetulnya kalau di kuliah saya dulu, dosen saya sering bilang kalau warisan budaya ini sebetulnya juga sumber konflik tadi. Namun di sisi lain juga bisa menjadi satu media untuk menyatukan berbagai pihak itu tadi. Nah, mungkin nilai pentingnya keberadaan media, khususnya media yang bisa diakses dengan cepat seperti media digital yang sedang dikembangkan GLAM, Wikimedia, dan OpenStreetMap ini, kemudian harusnya punya peran yang sangat penting untuk menyatukan berbagai kepentingan itu, karena informasi yang dikumpulkan, kemudian juga masyarakat yang mengakses informasi tersebut bisa sangat banyak dan beragam, sehingga fungsi awal salah satu tujuan keberadaan warisan budaya sebagai melting pot itu mungkin juga jadi bisa berlaku gitu Mbak mungkin. Oke. Keren banget ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Untuk paparannya nanti bisa di-share ya.
Baik, Mbak. Ya, nanti akan kita buatkan linknya. Ada yang mau nanya nih, mungkin Mbak Utari, silakan. Baik, Kak. Baik, perkenalkan saya Utari. Nah, izin bertanya untuk terkait warisan budaya, terkhususnya untuk yang bangunan. Nah, kebetulan pada tahun 2020 itu saya pernah ikutan kegiatan dari Kemendikbud terkait dengan kebudayaan gitu. Nah, salah satu kebudayaan itu kan ada bentuk bangunan gitu ya, Kang. Nah, jadi kalau misalnya untuk satu daerah yang misalnya kayak Kota Bandung, kalau itu kan untuk warisan budayanya khususnya bangunan itu kan udah teridentifikasi dan sudah terdata. Nah, fakta lapangan yang saya temukan ketika di pedesaan gitulah. Nah, jadi masih banyak bangunan-bangunan yang belum teridentifikasi dan bahkan ketika ingin diidentifikasi maksudnya diberikan ini warisan budaya Benda gitu. Tapi masyarakat menolak gitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Kakak terkait dengan kondisi tersebut? Karena kebanyakan di desa-desa itu masih banyak masyarakat tidak mau menjadikan sebuah bangunan itu sebagai warisan Benda gitu. Padahal itu udah jelas-jelas itu warisan Benda gitu. Jadi bagaimana sih tindakannya kalau di Kakaknya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Utari atas pertanyaannya. Bagus banget ya. Jadi gimana nih Mas Halimi? Mungkin di lapangan, khususnya di desa ya, banyak yang warganya tidak mau menjadikan bangunan tersebut sebagai warisan budaya. Gimana tuh Mas? Betul Mbak, itu yang sering kali menjadi kasus di banyak daerah terkait dengan pelestarian pengelolaan si warisan budaya itu, kemudian si warisan budaya itu ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, permasalahannya kemudian ketika warisan budaya itu ditetapkan sebagai cagar budaya, bahasa hukumnya cagar budaya, kemudian nah itu punya ketentuan-ketentuan yang perlu diikuti sebagai konsekuensi dari penetapan itu. Salah satunya misalnya tidak boleh sembarangan merubah bentuk dari bangunan itu. Nah, itulah kemudian yang seringkali jadi permasalahan di masyarakat. Karena di satu sisi masyarakat misalnya butuh melakukan perubahan bentuk bangunan untuk kebutuhan yang kemudian semakin berkembang gitu. Keluarganya semakin banyak, misalnya butuh kamar dan lain-lain. Sementara ketika itu ditetapkan sebagai cagar budaya, perubahan itu sangat dibatasi. Nah, ini mungkin yang seringkali belum ketemu di jalan keluarnya di kita ya, atau di manapun. Inilah kenapa tadi cagar budaya itu menjadi salah satunya sumber konflik. Namun juga sumber sumber daya untuk pembangunan. Nah, cara-cara inilah yang sebetulnya belum banyak dikembangkan. Cara pengelolaan misalnya kalau di luar salah satunya atau di Kota Bandung sebetulnya ketika satu bangunan ditetapkan sebagai cagar budaya itu ada potongan pajak sampai dengan lumayan tinggi persentase dari pajak itu sendiri. Sementara pajak di kota kan tinggi juga, maka kebijakan tersebut seharusnya sudah cukup menguntungkan untuk pemilik dari warisan budaya itu. Namun nilai penting si warisan budaya ini, misalnya nilai penting arsitekturnya atau misalnya fungsi bangunannya itu nggak banyak diketahui atau belum banyak digali, sehingga si bangunan itu fungsinya hanya sebagai rumah, belum jadi belum bisa betul-betul memanfaatkan dari nilai penting warisan budaya itu, misalnya dikembangkan sebagai homestay atau dikembangkan sebagai kafe yang kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan si pemilik. Itu yang belum banyak dilakukan, dan tiap kasus warisan budaya sebetulnya berbeda-beda ya, apalagi di pedesaan. Kemudian komersialisasi, dalam tanda kutip komersialisasi cagar budaya, bangunan cagar budaya itu belum banyak dilakukan, sehingga tadi fungsinya baru sebagai rumah saja. Dan ketika itu ditetapkan sebagai cagar budaya, kemudian hanya konsekuensi untuk tidak merubah itu yang dilihat oleh si pemilik, sehingga kebanyakan akan keberatan untuk
menjadikan si bangunan bersejarah itu sebagai cagar budaya. Itu mungkin, Mbak. Iya, iya. Iya, Mas, terima kasih juga Pak atas jawabannya. Ya, saya juga tahu sih ada beberapa peninggalan kayak bangunan-bangunan tua gitu yang sekarang menjadikan kafe ya. Ternyata itu boleh ya. Saya kira dulu malah, oh, itu nggak boleh itu harusnya gitu. Ternyata boleh ya, malah dikomersialkan ya. Betul, ada di istilah Undang-Undang Cagar Budaya itu ada istilah adaptasi. Nah, adaptasi inilah yang sebetulnya kita perlu kembangkan guidance-nya atau apa panduannya supaya punya kesepakatan bersama bahwa seberapa jauh sih satu bangunan cagar budaya bisa dimanfaatkan atau dilakukan perubahan atau adaptasi, dan yang tentu saja untuk kebutuhan kehidupan si pemiliknya misalnya, itu kebutuhan yang sangat dekat dengan si pemilik, sehingga si pemilik kemudian merasa diuntungkan, dan dari situ juga kemudian muncul rasa kepemilikan untuk menjaga nilai penting si cagar budaya itu Mbak. Gitu, Mbak. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Halimi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih ya di kolom chat dari Marco. Saya pernah dengar ada warisan budaya yang dirahasiakan oleh pemerintah. Apakah Mas Halimi tahu atau pernah mendengar isu terkait isu tersebut? Jika pernah, sebenarnya mengapa dirahasiakan atau disembunyikan? Baik. Kenapa tuh, Mas? Ini aliran konspirasi sepertinya. Jadi gini, jangankan oleh pemerintah pusat ya, misalnya yang paling sering justru kita temui di daerah-daerah. Jadi tadi warisan budaya itu kan kepemilikannya sangat cair ya. Yang awalnya milik pribadi, kemudian ketika orang datang ke situ dan merasa itu adalah warisan budaya, kemudian merasa, wah ini perlu nih disosialisasikan atau perlu nih diangkat untuk dimanfaatkan lebih jauh. Dalam tanda kutip misalnya tadi, perlu nih untuk dikomersialisasikan. Tapi sebetulnya sifat warisan budaya sendiri ada yang masih memiliki ikatan dengan si pemilik, atau misalnya masih budayanya masih terus berlangsung gitu. Misalnya di Jawa Barat paling banyak itu petilasan-petilasan. Nah itu kadang-kadang petilasan itu nggak semua petilasan atau nggak semua situs-situs petilasan itu diinginkan untuk dipublikasikan gitu, diinginkan untuk dibuka ke ruang publik, karena ada ketakutan bahwa ketika dibuka ke ruang publik, kemudian warisan budaya itu atau si situs itu kemudian dikunjungi banyak orang, sementara pengelolaannya atau pelindungannya belum baik, dan kemudian malah hancur. Itu mungkin yang dimaksud dirahasiakan atau tidak dipublis mungkin secara luas. Mungkin itu sih Kak untuk kasus di daerah rata-rata seperti itu. Dan ini juga yang tadi menjadi melting pot tadi, kita harus memahami bahwa ada banyak kepentingan dalam pengelolaan warisan budaya, dan penghargaan atau terhadap pemilik atau pengelola warisan budaya itu menjadi sangat penting juga. Itu untuk tidak mempublikasikan si warisan budaya itu misalnya. Itu mungkin Mbak Isya. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Halimi. Sudah jelas ya Mas Marco ya atas disembunyikannya cagar budaya tersebut. Lalu untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ya ke sesi selanjutnya, yaitu penjelasan atau pemaparan mengenai Galactico yang akan dibawakan oleh Mbak Tri Selasa. Mbak Tri Selasa sudah siap? Iya, Mbak, sudah siap. Ya, silakan Mbak Tri Selasa. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman. Oke. Ya, tadi setelah mendengarkan paparan ya dari Mas Halimi, mungkin semakin semangat ya untuk ikut kompetisi Galactico. Nah, kali ini di sesi ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut, lebih detail lagi mengenai Galactico.
Yang tadi sudah kita bahas ya, Galactico itu adalah kompetisi pemanfaatan data GLAM atau galeri, perpustakaan, arsip, dan museum yang bersumber dari data OpenStreetMap dan Wikidata melalui pembuatan karya visualisasi data. Nah, ini untuk timeline-nya. Jadi kita sekarang sedang di masa registrasi. Registrasi ini sudah kami buka di 20 Februari, Senin lalu ya. Dan kami akan tutup di 3 Maret, jadi masih ada sekitar 7 hari untuk teman-teman registrasi. Tapi ini baru registrasi aja ya teman-teman, belum mulai membuat karyanya gitu. Jadi teman-teman cukup registrasi dulu di 2 minggu ini. Nanti ditutup 3 Maret. Nah, di masa registrasi ini kita juga mengadakan webinar sosialisasi ya yang saat ini kita lakukan ya supaya teman-teman punya wadah gitu ya untuk bertanya jawab secara langsung kepada kami. Tuh. Terus setelah itu teman-teman masuk di masa kompetisinya. Nah, disinilah ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos registrasi gitu ya, nanti tanggal 6 Maret kita akan kirimkan email notifikasi kalau teman-teman lolos atau tidak gitu. Nah, nanti setelah dikirimkan email tersebut, teman-teman bisa langsung membuat karyanya. Dan pembuatan karya itu di rentang waktu 6 sampai 31 Maret 2023. Jadi selama sebulan ya. Dan di rentang kompetisi tersebut juga teman-teman selain tadi membuat ya juga harus mengirimkan karyanya. Nah, hasil karyanya ini teman-teman harus post di Instagram teman-teman. Jadi nanti link dari si postingan teman-teman itu yang akan dikirimkan ke kami gitu, yang akan dikirimkan linknya melalui formulir yang juga akan kita beritahukan si link formulirnya itu di email pemberitahuan kalau teman-teman lolos gitu. Nah, setelah kompetisi berakhir, baru karya teman-teman kita akan nilai. Penilaiannya ini dari April hingga Mei. Setelah penilaian selesai, baru kita akan mengumumkan pemenangnya siapa saja. Oke, nah terus siapa saja sih yang boleh ikut, yang bisa ikut kompetisi ini? Yaitu warga negara Indonesia yang berusia 15-30 tahun. Jadi kalau umurnya kurang atau lebih itu mohon maaf ya, untuk kali ini belum bisa ikutan dulu. Dan ini bukan kompetisi yang bersifat individual, tapi bersifat tim. Jadi teman-teman harus membuat satu tim yang terdiri dari 2 orang. Terus harus wajib memiliki akun OpenStreetMap dan Wikidata. Terus harus mengikuti akun Instagram openstreetmap.id dan Wikimedia ID supaya teman-teman tetap terupdate ya mengenai kompetisi ini. Dan yang terakhir harus merepost postingan Instagram openstreetmap.id mengenai pengumuman kompetisi. Nah, postingannya yang mana itu nanti bisa dilihat di website kami ya, linknya bisa dilihat di website. Oke, nah untuk kompetisi ini ada 2 kategori. Yang pertama ada infografis, yang kedua ada video singkat atau reels. Nah, karena tadi hasil karyanya harus di-post di Instagram ya, jadi bisa 2, bisa foto atau yang berupa infografis atau video singkat ya, atau reels ya di Instagram. Dan masing-masing tim ya harus memilih salah satu kategori tersebut, tidak boleh ikut di 2 kategori lomba tersebut. Nah, ini alur kompetisinya. Ya, pertama teman-teman harus registrasi dulu. Nah, registrasi ini kurang lebih 2 minggu ya, masa registrasi selama 2 minggu dari 20 Februari kemarin hingga 3 Maret. Jadi tutupnya 3 Maret. Nah, di masa registrasi itu ya kami melakukan sosialisasi seperti ini. Nah, habis itu baru masuk ke kompetisinya. Jadi di sini teman-teman langsung boleh bikin ke karyanya dan juga langsung kirim karyanya setelah selesai dibuat hingga 31 Maret ya. Jadi kalau lebih dari itu kita tidak akan nilai ya. Oke, setelah itu baru kita masuk ke fase penilaian di bulan April hingga Mei. Dan setelah penilaian selesai, kita akan umumkan pemenangnya di bulan Mei 2023. Oke, nah terus apa saja sih Kak yang dinilai gitu? Gimana kriterianya? Apa saja? Jadi di kompetisi kali ini ada 4 kriteria utama untuk penilaian.
Dan keempat itu nanti kalau di total bobotnya jadi 100 ya, jadi 100%. Oke, kriteria penilaian pertama itu ada kompleksitas ide. Ini bobotnya maksimal 20%. Dan ini punya satu subkriteria, ya, hanya satu subkriteria. Jadi kompleksitas ide itu dilihat dari kompleksitas penyajian kontennya ya, dan gimana relevansinya terhadap tema kegiatan kali ini, dan apakah karyanya itu sesuai atau cocok ya dengan data-data yang disebutkan atau deskripsi yang digambarkan di dokumen deskripsi yang teman-teman kirimkan gitu. Dan ini maksimal bobotnya itu 20%. Ya, jadi kalau bagus teman-teman bisa dapat maksimal 20%. Ya, yang kedua kriterianya ada dilihat dari data OSM-nya. Dan ini bobotnya maksimal 25%. Dan ada 3 subkriterianya. Yang pertama, apakah benar pakai data OSM ya, data GLAM dari OpenStreetMap. Nah, itu dibuktikan melalui Overpass Turbo, link Overpass Turbo, atau link hot export saat mendownload data GLAM tersebut. Dan ini bobotnya 15%. Terus yang kedua, ragam jenis data OSM yang digunakan. Jadi misalnya teman-teman menggunakan selain data GLAM dari OpenStreetMap untuk mendukung pembuatan karya teman-teman. Nah, itu bisa dapat tambahan maksimal 5%. Ya, terus yang terakhir ada subkriteria kalau ada objek GLAM yang diupdate atau ditambahkan di OpenStreetMap. Misalnya teman-teman ingin menggunakan data GLAM OpenStreetMap dari OpenStreetMap di DKI Jakarta misalnya. Nah, ternyata ada beberapa yang belum dipetakan misalnya atau belum ditambahkan di OSM, atau ada yang sudah ditambahkan tapi tidak terupdate. Nah, itu kalau teman-teman tambahkan atau teman-teman update, teman-teman bisa dapat bobot tambahan nilai sebanyak 5%. Seperti itu. Itu untuk kriteria yang kedua. Oke. Kriteria yang ketiga ada dilihat dari data Wikidata. Itu bobotnya 20%. Dan ada 2 subkriteria. Yang pertama, benar menggunakan data GLAM dari Wikidata. Nah, ini dibuktikan dari query data yang ditampilkan, apakah sesuai dan berfungsi. Dan ini bobotnya 15%. Dan jika ada objek GLAM di Wikidata yang diupdate atau ditambahkan, seperti tadi ya, misalnya mau ambil data Wikidata nih, tapi yang di Jakarta ternyata kurang lengkap. Nah, teman-teman bisa tambahkan atau bisa update. Nah, itu nanti bisa mendapat tambahan bobot 5%. Tuh. Oke, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, kita akan lihat dari output. Dari output hasil karyanya, ini bobotnya yang paling besar, 35%. Dan di sini ada 4 subkriteria. Yang pertama, kita akan lihat dari tingkat kerumitan output yang dihasilkan. Ini bobot maksimal 10%. Data pendukung yang digunakan, nah ini misalnya teman-teman menggunakan misalnya data tabular gitu ya dari BPS gitu atau dari Perpusnas misalnya. Nah itu kalau teman-teman menggunakan data pendukung itu bisa dapat bobot tambahan maksimal 5%. Terus juga kita akan lihat dari estetikanya, itu bobotnya maksimal 10%. Dan terakhir kesesuaian format konten, itu bobotnya 10%. Nah, format kontennya seperti apa, itu ada di website, ada di FAQ juga, nanti bisa kita lihat ya. Kalau semakin sesuai ya, nanti bobotnya akan bisa mendapatkan maksimal 10% ya, untuk subkriteria output. Nah, gimana hadiahnya Kak? Berapa gitu? Besar atau kecil nih Kak? Oke. Untuk hadiahnya sendiri, ini berupa uang ya, dan masing-masing kategori, tadi kan ada 2 kategori ya. Ini nanti masing-masing kategori kita akan ambil 4 pemenang. Jadi juara 1, juara 2, juara 3, dan juara favorit ya. Jadi juara 1 akan mendapatkan 7,5 juta rupiah, juara 2 5 juta rupiah, juara 3 3,5 juta rupiah, dan juara favorit ini 1,5 juta rupiah. Juara favorit ini nanti akan kita lihat dari likes-nya, tapi juga kontennya harus sesuai ya dengan ketentuan lombanya. Tuh. Dan ini masing-masing kategori tadi 4 ya, 4 pemenang. Jadi nanti
in total ada 8 pemenang, gitu ya. Di 4 untuk masing-masing kategori. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, tadi sebenarnya yang sudah saya jelaskan itu semua ada di website kami di openstreetmap.org.id/Galactico. Dan di sini bisa registrasi juga di s.id/registrasi strip Galactico. Atau di website juga ada kok linknya untuk registrasi. Oke, kalau ada pertanyaan di luar sesi, itu misalnya saat ini belum kepikiran gitu ya pertanyaan. Terus nanti di luar sesi ini ada pertanyaan. Nah, itu bisa teman-teman join ke Telegram grup kami atau di FAQ ya, bisa lihat di FAQ kami. Itu. Dan juga selain itu bisa kontak kami di Instagram kami openstreetmap.id atau di Twitter OSM_ID, di Facebook OpenStreetMap Indonesia atau balik ke website kami ya, openstreetmap.org.id. Oke, itu tadi kurang lebih penjelasan mengenai Galactico. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Trislasa untuk pemaparan mengenai Galactico. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan diperbolehkan. Mau raise hand lalu nanya langsung boleh, atau mau lewat kolom chat juga bisa. Silakan teman-teman yang mungkin ada yang belum jelas, yang mau ditanyakan. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat ya dari Indah Septiani. Halo Kak, apakah setiap peserta harus upload hasil karyanya atau hanya salah satu? Oke, ya pertanyaan yang bagus ya Indah. Untuk upload hasil karya cukup satu anggota saja atau mungkin ketua timnya aja gitu ya. Jadi satu tim cukup satu aja, nggak perlu dua-duanya. Ya, jadi dari tim satu kali aja uploadnya, jadi nggak perlu dua-duanya ya Kak Troy. Iya, Tapi betul. mungkin teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Ini ada lagi pertanyaan di chat. Ada dari Utari, yang punya akun OSM dan Wikidata harus keduanya, Kak? Ya, betul. Untuk akun Wikidata dan OpenStreetMap harus keduanya, karena nanti di form registrasi ya, masing-masing anggota harus mengisi itu ya tadi, akun OSM dan akun Wikidata. Gitu. Tapi untuk Nanti form juga registrasi ya cukup satu kali aja satu tim. Tapi mungkin saya share screen sebentar ya. Oke, kita lihat sebentar si formulir registrasinya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi nanti di anggota 1 ya di sini harus mengisi akun Wikidata dan akun OSM-nya juga. Anggota 2 pun seperti itu. Akun Wikidata, akun OSM, jadi dua-duanya ya untuk akun Wikidata dan OSM. Gitu. Ya, jadi masing-masing peserta harus punya ya dua-duanya akunnya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Muhammad Iqbal. Halo, apakah jumlah like dapat mempengaruhi penilaian juga? Oke, untuk like itu hanya mempengaruhi penilaian untuk juara favorit ya. Kalau juara 1, 2, 3 itu pure dari nilai tertinggi ya, nilai tertinggi, skor tertinggi setelah kita nilai. Nah, tapi untuk juara favorit itu akan kita lihat dari jumlah like-nya, jumlah like terbanyak. Itu. Tapi balik lagi, si kontennya itu harus ini ya sesuai dengan ketentuan kompetisinya. Gitu. Ya, jadi likes itu hanya berlaku untuk yang juara favorit ya. Lalu pertanyaan lagi dari Ilham Kurnia. Apakah boleh menggunakan aset desain seperti platform FreePic? Ya, untuk platform pengeditan berarti ya itu boleh, misalnya
free pick, yaitu boleh selama tadi si dari kontennya itu pakai data OSM dan data Wikidata ya, data GLAM dari OSM dan Wikidata, dan juga mencantumkan sumber-sumber datanya. Berarti boleh ya ambil, kan biasanya free pick itu ambil gambar-gambar dari free pick-nya itu boleh dipakai kan ya? Boleh, boleh. Oke. Ya, ya. Jadi boleh ya kalau teman-teman mau ambil dari free pick ataupun yang lain untuk memperindah hasilnya nanti. Ya. Lalu ada lagi dari Indah lagi nih. Kalau menambahkan data di OSM atau Wikidata, bagaimana mencantumkan buktinya? Oke, untuk menambahkan data dan Wikidata, nah tadi kan teman-teman sudah diminta saat registrasi itu diminta akun ya, akun OSM dan Wikidata. Nah nanti kita akan cek akun teman-teman gitu, apakah ada kegiatan penambahan atau pengeditan selama masa kompetisi tersebut gitu. Kalau ada nanti otomatis teman-teman akan dapat tadi nilai tambahan tadi ya 5% seperti itu. Jadi akan kita cek dari akunnya gitu. Ya, betul. Jadi nanti akan kelihatan dari histori akunnya ya. Kelihatan kalau misalnya ada yang nambahin, nanti kita akan tambahkan juga untuk penilaiannya. Lalu ada lagi dari Utari, ada contoh infografis dan videonya nggak, Kak? Oh ya, ada. Coba silakan teman-teman bisa cek di websitenya openstreetmap.id/Galactico ya. Nih Bu, saya share screen. Nah, di situ ada section ya. Jadi kalau teman-teman scroll setelah hadiah, terus ada jadwal registrasi dan ketentuan. Nah, itu di situ ada contoh hasil karya ya. Kalau teman-teman klik misalnya, nah ini akan merefer ke contoh-contoh yang sudah kita berikan ya, dan teman-teman bisa lihat di situ contohnya. Ada yang infografis, ada juga yang video. Jadi bisa dilihat di website ya untuk contohnya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa langsung aja buka webnya. Di situ juga udah lengkap ya penjelasan yang tadi dijelasin oleh Mbak Tri juga. Lalu ada lagi pertanyaan dari Syahardi Zena. Permisi, izin tanya, untuk pemilihan wilayah studi, apakah lingkupnya satu provinsi? Oke, untuk pemilihan wilayah ya yang akan diangkat jadi konten itu kita kembalikan ke teman-teman, jadi bebas. Bisa satu kecamatan, satu kelurahan gitu, atau satu RT mungkin gitu, atau mau yang besar gitu ya dari provinsi atau pakai pulau atau satu Indonesia sekalian gitu, itu kita kembalikan lagi ke peserta, jadi bebas. Ya, jadi bebas ya, tergantung teman-teman maunya mengambil seberapa luas wilayahnya. Apakah ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Atau mau bertanya langsung gitu mungkin? Mungkin kalau tidak ada, atau mungkin nanti misalnya baru kepikiran pertanyaan lanjutan, mungkin bisa ditanyain di grup Telegramnya ya, Kak Tri Selasa. Iya, betul. Nanti teman-teman bisa langsung join aja di grup Telegramnya dan nanti akan kami jawab di situ, di grup. Jika ada pertanyaan lebih lanjut. Nah, link untuk grup Telegramnya ada di kolom chat ya, s.id/galactico-tele. Nah, silakan teman-teman join ke grup Telegram ini. Nah, karena udah pukul 16.38, kita akan tutup webinar ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu kali ya. Mungkin teman-teman bisa open cam yang memungkinkan untuk open cam. Nah, teman-teman juga bisa ya share kegiatan kita hari ini mengenai webinar sosialisasi Galactico ini. Jangan lupa untuk tag kita di openstreetmap.id atau bisa juga di tag di Wikimedia Indonesia. Jadi nanti bisa tag ke kita berdua, nanti bisa kita repost juga. Sudah siap teman-teman? Oke, kita ambil foto bersama dulu ya.
Ya, akan ada 2 slide, nanti akan 2 kali ya kami ambil fotonya. Nah, slide pertama dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya, sebentar. Selanjutnya slide kedua. Nah, 1, 2, 3. Ya, ya terima kasih teman-teman sudah menghadiri webinar sosialisasi mengenai Galactico ini. Ya, mohon maaf nih, saya mewakili tim dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia minta maaf atas keterlambatan waktunya. Mungkin karena teman-teman tadi sangat antusias, ada beberapa pertanyaan juga, dan juga tadi materi dari Mas Halimi juga sangat menarik ya. Jadi mungkin agak terlambat sekarang selesainya. Ya, terima kasih kepada narasumber juga atas waktunya Mas Halimi. Semoga nanti next bisa kita undang lagi ya untuk webinar selanjutnya mungkin. Ya, untuk itu saya Fatisha dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia undur diri. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan maaf kalau misalnya telat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Jangan lupa ikutan. Terima kasih semua. Terima kasih semua.